Aku adalah seorang sopir ambulans, dan tugasku adalah membawa pasien darurat ke rumah sakit. Namun, ada kalanya aku harus mengangkut jenazah, terutama mereka yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Salah satu pengalaman paling menyeramkan terjadi pada suatu malam ketika aku harus membawa jenazah seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan kereta api. Malam itu gelap gulita tanpa bintang di langit. Aku mendapat panggilan untuk mengambil jenazah di dekat rel kereta api yang terletak di pinggiran kota. Saat tiba di lokasi, pemandangan yang aku lihat begitu mengerikan. Tubuh pria itu tergeletak dengan luka-luka parah di sepanjang rel. Petugas evakuasi mengumpulkan tubuhnya ke dalam kantong jenazah, dan aku merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Setelah semua bagian tubuh berhasil dikumpulkan, aku pun memuat kantong jenazah itu ke dalam ambulans. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, perasaanku tidak enak. Ada sesuatu yang berbeda malam itu, seperti ada yang mengawasi. Sekitar setengah perjalanan, aku mendengar suara aneh dari belakang ambulans. Suara seperti rintihan pelan, hampir tidak terdengar tapi jelas. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya suara dari jalan yang bergelombang atau mesin ambulans. Tapi suara itu semakin lama semakin jelas, terdengar seperti seseorang yang menahan sakit, jantungku berdegup kencang, dan bulu kudukku berdiri. Aku memberanikan diri melihat ke kaca spion dalam, berharap tidak melihat apa-apa. Namun, betapa terkejutnya aku ketika melihat bayangan samar seorang pria duduk di belakang, tepat di samping kantong jenazah. Wajahnya terluka, darah mengalir dari luka-lukanya, dan matanya menatap tajam ke arahku. Aku segera membanting setir dan menghentikan ambulans di pinggir jalan. Dengan napas tersengal-sengal, aku keluar dari mobil dan mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa menit, aku memberanikan diri kembali masuk ke ambulans. Aku membuka pintu belakang, tapi tidak ada siapa-siapa selain kantong jenazah yang tergeletak diam. Aku menutup pintu dan kembali ke kursi kemudi, berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Aku melanjutkan perjalanan dengan perasaan was-was. Namun, suara rintihan itu muncul lagi. Kali ini disertai dengan bisikan pelan yang memanggil namaku, "Bantu aku, tolong aku." Suara itu begitu nyata, dan aku merasa ada sesuatu yang menyentuh bahuku dari belakang. Aku hampir tidak bisa mengendalikan kemudi karena gemetar ketakutan. Saat akhirnya sampai di rumah sakit, aku segera memanggil petugas untuk membantu menurunkan kantong jenazah. Ketika mereka membukanya, salah satu petugas tiba-tiba terjatuh pingsan. Aku melihat ke dalam kantong dan terkejut. Wajah pria itu tampak utuh, tidak terluka seperti saat di lokasi kecelakaan. Matanya terbuka lebar, seolah menatap langsung ke dalam jiwaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah pria itu terus menghantui pikiranku. Sejak saat itu, setiap kali aku membawa jenazah di malam hari, aku selalu merasa ada yang mengawasi dari belakang ambulans. Suara rintihan dan bisikan itu masih terdengar sesekali, membuatku merinding setiap kali mengingat pengalaman mengerikan tersebut.